hadisnya referensi kitab Lubung Hadis matan dari kawan masalah yang Al Ustaz Haji Toyo juga Ustaz Hana Zainul Abidin. Orang Ustaznya Allah Ta'ala Pak Nabi wa Nabi wa Nabi seperti ini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man soma, barang siapa yang puasa yauman satu hari saja min Ramadan dari bulan Ramadan, gufiro maka pasti diampuni lahu baginya maaf dosa takut dama belum sampai mana siang koordinator ini bisa berjalan kan ini ya perasaan ya. Waqala dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyamu puasa itu junatun adalah tameng bisa dapat tutup minanari dari neraka. Kadunati adikum seperti tameng salah seorang kamu bilang ditali ya daripada peperangan atau kebunuhan. Walau hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah Usmana dari sahabat Utsman bahwa hadis ini hadisun itu hadis sahih. Jadi di antara keutamaan atau keutamaan puasa adalah insyaallah puasa itu akan menjadi tameng atau penutup atau penghalang daripada neraka. Bisa jadi nggak masuk neraka, bisa jadi seandainya masuk neraka juga karena terhalang terdinding nggak batas. Ibarat ini, tapi jangankan kecil besar pun kalau ada halang tembok kan nggak panas ya, apalagi angkat. Tapi kalau nggak ada penghalangnya, ya api kecil sekali pun panas ya, apalagi yang besar. Bahkan dalam riwayat ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim itu langsung dilempar panas, tapi pakai semacam apa ya, kayak ketepel gitu dari jarak jauh. Tuh, segitu di dunia, apalagi nanti di akhirat ya. Makanya mudah-mudahan ya puasa kita betul diterima dan insyaallah jadi tameng. Nah, ibaratnya nih sebagaimana tameng salah seorang dari kalian ketika peperangan. Kan kalau dulu langsung ya, iya, pakai tombak, pakai pedang. Paling yang rada jauh pakai tanah ya. Kalau tombak kan duduk sih, ada panah lebih jauh lagi.
yang langsung biasanya itu pakai pedang gitu ya, golok ya. Nah itu kalau di rumah kan suka ada tuh kayak payung gitu ya. Tahu? Kalau sekarang ya ada, karena terpakai sekarang udah langsung dari negara ke negara ya. Nah itu kan dari besi buatnya, sehingga seandainya itu dibacok, di pedang, ditombak, bahkan dipanah, nggak terus. Jadi antara dia itu kena golok, kena panah, kena tombak, ya, yang air mati gitu ya syariatnya. Nah karena ada tameng, jadi alhamdulillah itu ibarat puasa nanti di neraka kayak gitu ya. Nah kemudian wakola dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shaimu, orang yang berpuasa ila afdal itu tadi hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya dari sahabat Utsman dan statusnya sahih. Jadi untuk dipublikasi ketiga silakan ya. Kemudian wakola dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shaimu, seorang yang puasa ila afdal itu apabila ia berbuka sholat maka membacakan sholat. Sebenarnya di sini sholat ini ingat bagaimana di surat Al-Ahzab kan ada ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang jelas Allah, malaikat bersolawat itu di dalam ayatnya sama-sama solawat. Ya, contohkan tuh. Ya bahkan Allah juga memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Tapi artinya beda. Kalau solawat dari Allah rahmat, kasih sayang. Kalau solawat dari malaikat istighfar, artinya permohonan ampun. Kalau dari orang yang beriman, namanya doa. Jadi beda-beda ya. Makanya ketika Allah bersolawat, itu maksudnya Allah memberi rahmat. Ketika malaikat bersolawat seperti di sini nih, itu maksudnya beristighfar atau permohonan ampun. Nah, ketika kita membaca sholawat nih, kan sudah ada man sholat ya, sholatan wahidan. Siapa orang yang baca sholawat satu kali ya, sholat sallallahu alaihi wasallam ya. Allah memberikan, Allah bersolawat juga 10. Itu kalau kita makan Nabi mendoakan, kalau Allah pakai kita itu maksudnya memberikan rahmat. Jadi kita mendoakan Nabi dengan bersolawat itu Allah juga bersolawat, tapi maksudnya dengan memberi rahmat. Gitu ya. Kalau anaknya ngeyel, ngapain? Kudu baca sholawat ke Nabi, Nabi itu sempurna. Udah kalau kalian dulu sendiri aja, justru karena kesempurnaan Nabi itu sangat diharapkan luberannya gitu. Ibaratnya tong yang sudah penuh ya, kalau dituangkan kembali otomatis luber, dan luberan itu pasti mengenai yang namanya gitu ibaratnya. Itu ada di kitab Sifatus Saja. Nah jadi di sini kata malaikat berarti yang memohonkan ampun kepadanya al malaikat di malaikat kata yang cukup sampai ia selesai. Seorang yang puasa diantaranya dimudahkan ya, di samping bahagia kebahagiaan yang tersendiri, orang yang puasa membukannya juga. Ya bedanya pura-pura puasa ya, walaupun macam-macam tetap nggak bisa dibohongin. Tapi kalau yang puasa kok benar-benar, walaupun misalnya hanya air putih udah senang banget. Akhirnya, nah ternyata di sini juga malaikat ini
memohonkan ampun tuh kepada orang yang buka puasa. Ya, sampai kapan? Sampai selesai. Berarti bukannya yang lama dong. Maksudnya bukan begitu ya. Ya pokoknya mah yang dalam sebentar pokoknya mah dari mulai sampai sepanjang itu tuh malaikat beristifat, tapi jangan mentang-mentang gitu bukannya lama gitu ya, karena biar lebih lama lagi malaikat beristifat dan akhirnya sholat maghrib ketiga berjamaah ya. Nah gitu sesuatu yang jelas harus ya tahu bahwa kalau kita buka di samping bagian tersendiri juga malaikat mengampuni. Makanya itu ada di antara itu atau kita musoimun wa sholat alaikumul malaikat wa atau tidak kumul abron ya kadang-kadang gitu. Jadi sudah buka orang malaikat puasa, kemudian malaikat istighfar juga. Kalau orang malaikat lain itu juga pada ikut berbuka ya. Kalau doa buka di tempat terang gitu ya. Kalau kita sendiri biasa kalau mau masuk tapi ditambahin kalau kita buka di tempat orang lain. Nah kemudian waqala dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, likul isayin bagi setiap sesuatu zakatun ada zakatnya, sedekah maksudnya. Wa zakatul jasadi dan zakatnya jasad asromu itu puasa. Jadi ya setiap sesuatu apapun juga, baik itu harta termasuk badan kita ya, itu ada zakatnya sebagai pembersih. Kalau sudah bersih mah insya Allah tumbuh suburnya sebagaimana disediakan. Nah ternyata nih untuk jasad kita di samping ada yang namanya zakat fitrah nanti ya, juga itu puasa menjadi zakat, menjadi pembersih ya badan kita nih. Makanya jangan takut gara-gara puasa sakit ya. Bahkan orang yang operasi juga kan suka suruh puasa dulu, karena memang dalam suatu hadis Rasulullah bersabda sumu nasiku ya, berpuasalah pasti sehat. Ini yang menjadi alasan saya punya penyakit mah gimana nih ya, insya Allah harus yakin ya, karena memang niat ya. Dan di sini kita kalau benar sudah tahu kepada Allah yang ngomong, dan memang sekali katakan yang buat kita kenyang segala apa lapar ya, itu bukan makanan tapi Allah. Orang walaupun makan banyak kalau nggak diketahui kenyang oleh Allah bukan kenyang. Betul. Sebaliknya walaupun dia nggak makan kalau diketahui oleh Allah itu kenyang, hanya ada. Ada kan orang yang sampai puasa istilahnya 7 hari 7 malam, bahkan sampai 40 hari 40 malam ya. Dan mungkin yang menandakan tuh yang namanya Sunan Kalijaga ya, apa itu dari kapan sampai kapan tuh ya, sampai di ya iyalah gitu ya, itu kan beliau itu udah lapar ya, karena memang bukan makanan yang buat kenyang, bukan karena makan yang buat lapar, tapi Allah. Makanya ini ketika puasa yakin insya Allah ya. Dan memang terasa bukti beda kan ya. Kalau kita puasa nih, walaupun istilahnya pagi-pagi udah sarapan, jam 10 udah lagi, benar nggak? Tapi kalau puasa baru sahurnya jam 4, alhamdulillah, ya enak, apalagi di dulu kerasa. Karena itu kekuatan niat ya apa juga ya, sama ya. Begitu.
Setelah rawu hadis riwayat Ibnu Majah, sahabat Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah, wa Tabrani dan Imam Tabrani an Sa'id bin Sa'id dari sahabat Sa'al bin Sa'ad. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh dua perawi, yakni Ibnu Majah dan Tabrani, dari dua sahabat, yakni sahabat Abi Hurairah dan Sa'al bin Sa'id, yang keduanya langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis lagi, hadis ini. Waqala dan bersandar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nafas sahibi, tidurnya orang yang puasa ibadatun kita ibadah. Esine dulu satu kali itu mana dia kita bisa ya, karena pipinya terkebongkar. Pokoknya tidurnya harus puasa ada. Coba maksudnya gimana nanti insya Allah ya. Mungkin untuk kajian hadis seperti kita mudah-mudahan termotivasi khususnya berpuasa, dan untuk kebetulannya mari kita cari intinya referensi kita waktu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yaktur sebenarnya. Jadi kalau nggak ada bihimnya baru pakai tiu. Kalau ada bihimnya pakai apa namanya? Jadi kalau walladzi yaktur yang batal bihim. Jadi kalau pakai tiu nggak ada bihimnya nggak ada. Kalau ada bihimnya itu yaktur. Bedanya apa? Jadi antara masjid meninggal ini ya. Walladzi kalau ada bihim sini walladzi yaktur, dan hal yang menjadi batal bihi sebab hal tersebut as-shaimu, orang yang puasa. Nah kalau yuktiru ya, dan yang membatalkan kembali lagi as-shaimanya, shaimah bukan shaimu gitu. Jadi mampu gitu ya. Jadi beda baca, beda hukumnya. Jadi kalau sekali lagi kalau ada bihimnya itu bacanya yaktur ya, yang artinya dan hal yang menjadi batal ini dengan sebab itu as-shaim, orang yang puasa gitu kan ya. Kalau nggak ada bihimnya baru pakai yaktur, dan yang membatalkan ya dengan sebab itu as-shaimah, dan yang membatalkan dan yang membatalkan sesuatu as-shaimah kepada yang puasa yang baru asyara puasa itu ada 10 perkara. Jadi di sini insyaallah akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa ya. Penjara puasa berarti puasanya. Insyaallah nanti ada yang bahkan ada yang membatalkan agamanya ya. Nah kemudian setelah batal ada yang boleh makan, boleh minum, tapi ada juga yang nggak boleh makan, nggak boleh minum, wajib kayak orang puasa gitu ya. Nah, nanti berbeda bagaimana ini belum tahu, jangan asal batal bebas gitu. Ada aturan. Nah jadi sekali lagi hal yang batal dengan perkara tersebut orang yang puasa itu ada 10 ya. Mana datanya? Ahaduha, yang pertamanya wasaniha, dan yang keduanya mawasola, yaitu sesuatu yang datang amdan dengan sengaja ilal jawabi kepada rongga.
kalau suli seperti datangnya min matin daripada luka atau obat ya, ila rosi yang kepada kepala. Jadi ini yang membatalkan puasanya. Yang ke satu dan yang kedua, khususnya ke satu dulu nih. Itu setiap tiap yang masuk dengan sengaja kepada bagian rongga yang terbuka, dan sifatnya juga ini daripada dunia gitu ya, benda dunia. Ini seperti yang terbuka itu telinga, mulut terutama ya. Nah itu kalau lagi puasa hindarkan, jangan sembarangan jualan colok hidung. Ya kalau sebatas ini saja tidak apa-apa. Itu yang tidak dibatas ini bukan kali. Itu seperti zaman dulu punya apa namanya, di swab. Ya, itu udah sangat baik. Ya. Ataupun tuh yang nyolok telinga kalau sebatas yang kelihatan sih sebatasnya ini nggak masalah. Tapi kalau udah pakai kantong tuh itu udah membatalkan. Udah masuk sana. Ada. Nah, terutama itu mulut, tapi di sini kalau sengaja. Nah ya, kalau sengaja agama kan dulu di rukun sholat, di rukun puasa dijelaskan ya, ada ciki. Dan sifatnya juga bendanya benda dunia. Kalau bendanya benda surga, diciki juga. Nah, betul. Seperti umpamanya ya, lagi puasa sebagaimana Siti Maryam kan ya, itu setiap makan dikirim dari surga. Lagi puasa makan benda akhirat surga nggak apa-apa, cuma masalahnya ada nggak? Ya, kalau lupa sih kan suka juga ya. Ya kalau yang makan surga walaupun ada gitu ya, tapi kayaknya kita awal. Jadi kalau sengaja ke bagian dalam ya tadi ya, itu yang terbuka, ataupun yang nggak terbuka nih, walaupun nggak terbuka tetap batal. Contoh, banyak kepala kan koi-koi nggak terbuka tuh ya, tutup ya. Walaupun kalau kita mandi kerasa ada itu berarti menandakan ada koi-koinya. Nah kalau memang dalam keadaan normal mah, seperti kita keramas terasa ini ada, nggak masalah. Tapi kalau lagi luka nih, bawahnya kepala luka ya, diobatin sehingga pikiran langsung. Nah itu yang membatalkan tuh. Jadi harus bedakan. Maksudnya itu maksudnya gimana sih nih? Kesimpulan di sini wal muradu yang dimaksudkannya imsakus shaimi itu menahan orang yang puasa, anusuli ainin daripada datang atau masuk suatu benda ilmu sama kepada sesuatu yang dinamakan jawaban rongga. Kesimpulan itu ya, menahan atau menghindari orang yang puasa dari datangnya atau masuknya air. Tapi ingat tadi ya, airnya air dunia dan sengaja kepada sesuatu yang dinamakan rongga, itu baik terbuka maupun tidak. Mungkin takut timbul pertanyaan, bagaimana kalau nyuntik ya? Nah itu walaupun gila, ada yang batalkan, ada yang kagak. Tapi dengan persyaratan, insyaallah, artinya kalau memang nyuntiknya itu dalam rangka pengobatan, nggak apa-apa. Tapi walaupun itu nyuntik yang mana nggak langsung tembus ke rongga ya, hanya melalui pori-pori. Sekarang sudah punya suntik ya, berobat juga ya. Saya disuntik nih. Sekali lagi kalau memang dalam rangka pengobatan nggak batal. Tapi kalau dalam rangka kekuatan batal. Contoh, dia kalau umpamanya pengen buat nggak kerasa lapar, nggak kerasa haus, diinfus. Nah tujuannya supaya kuat puasa itu batal. Gitu. Tapi kalau sekali kalau dalam kesehatan, obatnya nggak batal. Jadi itu yang pertama yang kedua. Dan itu kalau udah batal ya, tadi tuh
nggak boleh bebas. Jadi jangan mentang-mentang udah batal ini bebas makan minum nggak boleh. Harus nahan kayak puasa, dapat pahala dapat. Ya karena wajib. Tapi karena udah batal hakikatnya itu nanti lagi kodok. Ya jangankan ini berbatal kayak gini nanti. Bapaknya di bulan Ramadan kita niat dulu semalam gak niatin, malamnya gak niat. Dan waktu awal Ramadannya niatnya cuma satu yang harian gitu ya, yang sebulannya gak dibaca. Nah itu tuh hari itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi karena memang nggak sah, karena nggak niat gitu ya. Nah itu tetap nanti wajib dipotong. Tapi kalau memang waktu malam pertamanya itu udah niat yang sebulan, setelah niat harian itu, insya Allah bisa dihandle. Cuma hari itunya tuh yang nggak niatnya itu dia takutnya macam Maliki. Jadi belum tahu nih judulnya. Ini macam mana gitu yang boleh sebulan gitu ya. Tapi kalau niatnya yang hari itu nggak boleh. Pokoknya ya dia hari malam pertama ini niatnya sebulan. Barang suatu ketika dia itu umpamanya lupa dan niat. Menurut Majelis Syafii kan itu nggak boleh, nggak sayang pastinya ya. Nah solusinya dia takut ke macam Maliki gini, niat nggak boleh, kudu niatnya jadi pertama. Begitu macam Maliki ini niat boleh sebulan, tapi kudu malam pertama. Makanya alhamdulillah kita di samping niat harian di malam pertama ya, juga niat yang sebulan sebagai nanti antisipasi ketika lupa baru kita takin gitu. Nah gitu ya. Nah kemudian itu jadi walaupun batal jangan dianggap udah batal, bebas ya sebab tadi itu. Nah kemudian wasalisu, dan yang ketiga al-qatu, yaitu dalam rangka pengobatan bi ahadisabilaini pada salah satu dua jalan. Jadi yang ketiga ini yang membatalkan puasa ya, itu adalah pengobatan melalui salah satu dua jalan. Maksud dua jalan ini kubur dan dubur ya, kubur depan ya dubur belakang ya. Nah maksudnya apa nih, gimana? Wahia yang dimaksud dengan hukna dawaun, yaitu obat yang kuno yang mana mengobati bihi dengan obat tersebut al-maridu, seorang yang sakit, fi kubulin pada kubur au duburin atau dubur, al-muhabbarati wa al-muhabbari yang diibaratkan anhuma dari kubur atau dubur bil mati pada kita matanya bisa ini dengan kata sabile. Jadi maksudnya adalah yang ketiga ini ya, dalam rangka mengobat pada salah satu dua jalan itu maksudnya gini, berobat yang mana orang yang sakit tapi pengobatannya itu melalui kuburan dubur. Kan ada tuh penyakit ya yang cara mengobatinya iya itu dimasukin balut kubur atau dubur. Nah itu mah walaupun dalam rangka pengobatannya jelas, kalau itu mah udah ada nih keterangannya yang batal. Berarti nyuntik tadi, kalau nyuntik mah tadi tergantung ya. Kalau yang namanya langsung dimasukin melalui kubur atau dubur itu mah batal, gitu ya. Nah itu terus gimana? Soalnya kalau dia umpamanya terus soalnya dia boleh nggak makan, boleh nggak minum? Memang sakit kondisinya, ini mah kosong nggak apa-apa ya, makan minum tapi jangan berang-berangan. Kamu boleh makan boleh minum. Vulgar. Iya, bebas. Itu ya. Nah kemudian walau dan yang keempat al-bayu, yaitu muntah dengan sengaja. Jadi yang keempat yang membatalkan puasa kasih ya, itu adalah muntah dengan sengaja. Ya seperti dia umpamanya golongan ya supaya muntah kan. Tuh, ataupun memang ada kan orang yang suka kalau naik mobil muntah tuh ya. Ya,
punya hati sekali mah istilahnya katakan aja guru aja muntah tuh. Ini malah tanah abang berbahan belanja otomatis ya. Nah itu namanya muntah sengaja tuh batal. Gitu. Terus gimana tuh? Nah, ini mah kalau memang bukan karena sakit kan, berarti suaminya wajib nahan dia karena puasa. Itu sengaja namanya. Nah sekarang bagaimana kalau sengaja? Baiklah data amat, maka kalau dia tidak sengaja, lam yakul maka tidak batal suatu puasanya karena sama sebagaimana yang sudah dahulu. Jadi kalau memang yang nggak sengaja, maka ada unsur sengaja nyolok-nyolok atau nggak sengaja tadi dia pepergian jauh ya padahal orang atau mabuk apa suka muntah di depan naik mobil. Nah itu mah nggak batal puasanya terusin aja. Ya seperti kalau perempuan yang lagi tidak ya tak kali muntah itu masalahnya nggak apa-apa tuh. Jadi jangan karena ada muntah ada perempuan lagi hidang bahasanya ya batal muntah itu masalah aja. Jadi yang batal yang sengaja tadi kalau tenggorokan deh utama ini makanya tuh ingat kisah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah dapat makanan dari bujangnya lah gitu ya nggak tahu tadi di mana karena begitu dibilangin bahwa itu dari Arab ya kalau keluar semua tuh orang-orangnya ya udah masuk banyak keluarin saking kabinnya ini malah disimpan bahannya ada tuh langsung aja dah film tentang apa sih sebagai orang yang ngobrol tentang ada ya berarti yang itu masalah 998 triliun iya 998 ada nah kemudian jadi kalau lupa batal ya sebagaimana itu pernah dibahas di rukun puasa itu ya. KPK-nya udah dikuasain Jokowi. Wal khamisu dan yang kelima al waktu yaitu hubungan suami istri amdan dengan sengaja fil pagi pada pagi. Jadi yang kelima yang membatalkan puasa ini ya itu adalah hubungan suami istri dengan sengaja pada pagi-pagi ini maksudnya bukan kumpul aja ya. Ya jadi jangan mengaman pagi itu kumpul ya tubuh juga sama aja anak-anaknya. Nah itu membatalkan sekali lagi kalau sengaja gitu ya. Bahkan alhamdulillah konsekuensinya bukan hanya batal puasa ya yang malah wajib nanti juga dia ibarat itu negatif ya. Yang pertama belum budak aja sekarang kalau punya duit nggak ada budak. Yang kedua kan puasa 2 bulan berturut-turut boro-boro 2 bulan sebulan aja bocor. Iya. Kalau nggak juga sekurang-kurangnya itu kudu nyiapin beras 60 liter ya 60 liter dikasihnya kudu kan 60 miskin nggak boleh ke satu miskin itu 60 ya, serahkan itu kalau sengaja dan itu hanya suaminya ya istrinya enggak jadi istrinya batal cuma dimasukin doang ya kalau suaminya kalau suaminya balik ya bagi bagi balik ke istrinya enggak. Nah bagaimana kalau lupa pala yutiru maka tidak batal asal orang yang puasa berjima dengan hubungan suami istri asnya karena lupa sama sababnya sebagaimana yang dahulu. Jadi kalau memang lupa enggak sengaja ada sini juga ya. Cuma masalahnya kalau makan sih mungkin bisa lupa ada sendiri ya. Iya beginian pasti perlu masih lupa juga. Tapi bisa jadi sih kalau Allah kehendaki lupa ya.
Betul. Nah, itu ya. Yang kelima. Nah, kemudian sekarang wasadisu, dan yang keenamnya al-inzalu, yaitu mengeluarkan sperma, wa yang dinamakan inzal turun mani, itu mengeluarkan sperma an-mubasyaratin dengan cara bersentuhan langsung bila dimain tanpa hubungan suami istri. Jadi ini yang namanya yang membatalkan puasa itu adalah keluar sperma dengan bersentuhan walaupun tanpa hubungan suami istri. Jadi itu hubungan suami istri walaupun enggak mengeluarkan sperma batal. Bahkan tadi wajib ibarat ya. Sekarang sebaliknya, keluar sperma walaupun tanpa melalui hubungan suami istri batal juga. Ya, dan ini walaupun udah batal tetap nanti wajib nahan ke puasa ya, nggak boleh bebas ya. Jadi itu. Nah, caranya nih keluar spermanya ya, muharraman baik itu yang dihalalkan karena keadaannya kayak roji seperti mengeluarkannya biari dengan tangannya, muharramin ataupun yang dihalalkan kayak roji seperti mengeluarkan sperma biari zaujati dengan tangan istrinya, jari ataupun budaknya. Jadi nih mengeluarkan spermanya melalui sentuhan itu ya, baik itu caranya yang dihalalkan seperti dengan tangan sendiri ya, apa namanya kalau bahasa ini? Nani. Ya, ya. Ataupun yang tidak dihalalkan seperti dengan tangan istri, nggak dihalalkan. Ya makanya kalau istri lagi head ya, apalagi di pas malam ya. Iya, karena larang pusat dengan ini kan larangan ya. Tangannya nggak apa-apa. Ya atasnya nggak apa-apa. Kan batasannya dari pusat dan lutut ya. Masih bisa naik atas deh. Itu halal ya. Kalau istri tadi. Istri. Iya. Termasuk kalau memang ya ada pembantu, ada amat sekarang nggak ada ya. Begitu. Mas. Nah, wataroza dan musannif mengecualikan bimubasyaratin dengan kata tadi bersentuhan angguru ilmani ya, daripada keluar sperma ilami dengan sebab mimpi para iftoro, maka bila batal bihi dengan sebab keluar dengan sebab mimpi jangan secara pasti. Jadi kan tadi ya, batal puasa sebab keluar sperma dengan melalui persentuhan ya, momennya langsung ciuman keluar sperma batal. Tapi kalau pakai lapisan enggak ya. Nah sekarang bagaimana nih kalau enggak melalui sentuhan seperti mimpi, habis sholat karena malamnya habis sahur kenyang ya, habis sholat subuh tidur mimpi enggak batal, rezeki lagi aja enggak batal kan. Terus mandinya gimana? Enggak masalah. Ya, makanya tuh ya orang yang biasa hubungan suami istri sebelum imsak juga ya, karena dia tidur dulu kayaknya keburu subuh gitu ya, dia belum mandi. Tapi hati-hati ya, kalau mandi udah lewat subuh hati-hati, jangan sekarang dulunya kalau ada yang masuk bisa batal, itu hati-hati gitu. Tapi kalau mau sebelum imsak mau bebas gitu ya. Hanya ini enggak sebab mimpi mah enggak batal ya. Iya. Nah bagaimana kalau melihat film blue gitu ya? Itu tergantung. Kalau memang dia peka batal.
Tapi kalau nggak batal, gitu aja. Seperti ini, dia termasuk ngintip. Biasanya kalau rasa sedikit, ya lantas saja gitu ya, keluar. Ini malah sengaja keluar, kan itu walaupun nggak bersentuhan ya. Itu sebab ada kesukaan sengajaan. Itulah yang keenam ya. Kemudian wasadisu, ya wasabiu, dan yang ketujuh ila akhir asrati sampai akhir yang ke-10 al-haidu itu haid wa nifasu dan nifas wal bunyi dan gila wa bilatu dan butan. Jadi yang ke-7 sampai akhir ya, berarti 10 ya, yang semuanya ada 10. Itu khususnya yang ke-7 berarti haid, yang ke-8 nifas, yang ke-9-nya gila, yang ke-10-nya butan. Alhamdulillah min. Nah maka pamata, benar-benar walaupun perempuan yang namanya nifas, laki-laki paham semua ya, sudah boleh nifas kan ya. Nah pamata bahwa maka ketika terjadi sesuatu minha dari yang 4 ini nih, fi asna islami pada tengah-tengah puasa abtolahu, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi itu ya, yang 4 haid, nifas, gila dan butan. Itu kalau terjadi lagi keadaan puasa seperti perempuan lagi puasa haid, butan. Perempuan lagi haid, hebat biasanya lagi nifas ya, lagi hamil. Banyak lagi hamil puasa, otomatis lahir nifas, batal. Ya. Laki atau perempuan lagi puasa gila, batal. Nah ini kalau yang haid, perempuan nifas ini walaupun setelah batal tanpa pemakanan, makan minum ya, tapi bebas, tapi jangan makanan, masih ada yang puasa. Nah gila ini walaupun sebentaran gilanya, jadi gila sama ayah beda. Kalau ayah itu tergantung, kalau sampai sehari baru batal, kalau nggak sehari baru batal, masuk mabuk karena itu beda ya. Tapi kalau yang namanya gila nih, walaupun semenit batal, tapi kalau udah baik tetap nih wajib kayak orang puasa ya, wajib nahan. Dan yang terakhir kalau dibilang yang namanya murtad, ini bukan hanya membatalkan puasa tapi juga agama ya. Kalau bilang dia lagi puasa tiba-tiba aja ya mengerjakan atau mengucapkan atau mengingatkan sesuatu yang menyebabkan kemurtadan. Kemurtadan itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan itikad, bisa dengan perbuatan ya. Bahkan kata-kata belum dikerjakan murtad terjadi. Contoh tahun 2025 dia ngomong, lah nanti mah tahun 2026 mau keluar dari Islam ya, masuk banyak Kristen, itu nggak perlu nunggu tahun 2026, sebanyak ngomong itu dan keluar dari Islam. Nah itu jadi walaupun dia amalnya banyak, akal lagi tadinya kalau masuk dalam barang utama udah harus, makanya pas mamanya bukan lagi masuk neraka jadi penghuni ya. Tapi kalau dia pada sempat balik lagi sebahasa apapun dosa, tapi konsekuensinya dan kesimpulannya segala ibadah yang dia tinggalkan waktu murtad itu wajib dikodok, gitu ya. Gitu. Nah itulah 10 hal yang membatalkan puasa. Dan tadi ya ada yang memang udah batal juga tetap wajib nahan kayak puasa, dan ada yang bebas gitu ya. Bahkan ada yang batalkan bukan hanya puasanya tapi agamanya. Dan kelengkapannya ada juga yang membatalkan kalau puasa. Jadi lagi ada
Jadi bukannya puasanya pahalanya dimakan. Ini juga rugi. Apa sebabnya? Sebab dia puasanya hanya lapar haus. Kan saya ingat dia hadisnya. Jadi berapa banyak orang yang puasa yang mana di dalam puasa itu nggak dapat bebel lapar haus. Nah ini yang harus ditinggalkan 5 sebagaimana sabda Rasul Qur'an itu ya. As-saum 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Maksudnya pahalanya di sini. Di hadis ini nggak ada sawab, tapi maksudnya pahalanya bukan puasanya ya. Ya satu, bohong itu omongan sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini ngomong gitu. Kedua, ngomongin kejelekan orang. Kalau urusannya bagus. Ketiganya, ngadu-ngadu orang. Keempat. Keempatnya apa? Sumpah palsu. Jadi karena bohong kayaknya belum meyakinkan, pakai sumpah serap demi Allah. Dan yang kelima adalah melihat dengan syahwat. Tapi alhamdulillah di sini saya nemuin tafsirannya, kalau sebatas melihat dengan syahwat nanti repot suami istri. Apalagi yang istri masih muda. Iya bahaya dia. Tapi di sini alhamdulillah yang membatalkan ini yang bukan mahram. Kalau mau nggak pakai istri. Tapi jangan minta nggak membatalkan pahala puasa. Katakan aja. Takut tadi ya. Iya kelewat gitu. Bahaya gitu ya. Nah, jadi 5 hal yang harus didarahkan puasa. Sebenarnya ini sunnah juga dari sisi puasa. Pada haram, ini haram yang menghindarkan ya. Atau bohong kan haram, mau menjadikan orang haram ya. Kemudian adu-adu orang pak haram, sumpah palsu juga haram, dan melihat dengan salah juga haram. Itu hakikatnya. Tapi dari sisi puasa ini punya sunnah untuk sunnah untuk dihindarkan. Nanti ada pembahasan gitu ya, karena ini bisa membatalkan pahala puasa. Ini cukup ya. Kalau kurang jelas nanti kita bicarakan sekali lagi. Mudah-mudahan manfaat, memaafkan maklum segala perbedaan kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong ada ya? Ada. Potong bisa ya? Ada saya kira simiknya satu lagi. Itu baca ini selawatan ini paling 7 menit ya. Ini ada satu lagi Ada tuh di atas tuh. Tuh di atas. Ada di atas tuh. Ya, potongnya. Potong ke depan. Ya salah ingin orang ya, jawabkan ya. Ini nih. Ya, ini khusus jadi nantinya judulnya ini khusus saya tes dulu ya. Ininya cuma yang kemarin mau ketok yang kayak tadi itu. Ya, assalamualaikum Jadi ini sebenarnya hampir sama-sama hasbunallah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang jelas dari makan nanti. Ini nih ya, ini. Insya Allah
jamil ghufran. Lahannya sama, cuma yang awalnya. Coba tarik semua. Asyarul alim syarul Ramadan, asyarul karim jamil ghufran, asyarul alim syarul Ramadan, asyarul karim jamil ghufran. Saya bisa. Kehandap. Siapa ya? Sekarang jawab aja apa ya? Siapa? Asyarul alim syarul Ramadan, asyarul karim jamil ghufran. Nah ya, 2 kali dan saya 2 kali menjawab ya. Iya. Iya. Yes. Asyarul alim syarul Ramadan, asyarul karim jamil ghufran, asyarul alim syarul Ramadan, asyarul karim jamil ghufran, asarul alim syarul Ramadan, asarul karim jamil ghufran, asarul alim bulan yang agung, bulan Ramadan, bulan mulia penuh ampunan, bulan yang agung, bulan Ramadan, bulan mulia